pertama, ini dia. Apa artinya? Semuanya upayakan online dulu. Semaksimal mungkin beli online, dan jika Anda menjual kurban juga dijual secara online. Seperti juga ini adalah saran dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian dan juga dari Kementerian Kesehatan. Sudah banyak lembaga yang menawarkan atau menjual hewan kurban, dan penjual juga sudah bisa menjual hewan kurban melalui online. Melalui apa itu? Bisa medsos, bisa via WhatsApp juga bisa. Jadi apapun bisa. Jadi online dulu ya. Jadi supaya tidak perlu datang memilih hewan secara sendiri. Tapi kalau misalnya sekarang memang hanya pilihannya adalah offline. Oke, kalau pilihan offline ini yang harus diperhatikan oleh pembeli dan penjual. Pertama, pastikan Anda kalau mau beli hewan kurban, Anda beli di penjual yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Itu nanti diatur, kemudian akan diatur oleh gugus tugas setempat. Belinya di mana, titik-titiknya di mana, yang boleh jualan di mana. Nah, kemudian kalau mau beli offline, jangan lupa kalau misalnya mau datang pakai masker. Ini udah standar ya, semestinya sudah tidak diingatkan, tapi saya nggak capek ingat ke lokasi. Dan ini artinya penjual juga wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan juga sabun. Kemudian untuk penjual dan pembeli disarankan untuk menyiapkan termometer. Jadi diukur dulu termometernya. Kalau misalnya suhunya tinggi, tidak usah masuk yang beli. Kalau misalnya penjualnya sakit juga tidak usah berjualan dulu. Ya, tidak usah berjualan dulu. Sekali lagi, jangan keluar rumah kalau sedang sakit, tidak enak badan karena kondisinya sedang kurang baik. Kemudian tempat penjualan wajib disemprot disinfektan, ya. Wajib juga dijaga kebersihannya. Jangan lupa. Lalu untuk Anda penjual dan pembeli, setelah kontak dengan hewan kurban, ini ada hewannya nyempil di sini. Oke, setelah kontak dengan hewan kurban sampai rumah langsung membersihkan diri. Begitu juga dengan semua pakaian dicuci bersih. Oke, bagaimana dengan pemotongan hewan? Kita lihat pemotongan hewan. Pemotongan hewan yang pertama kita lihat apa saja yang harus diperhatikan di rumah pemotongan hewan RPH. Karena ada yang RPH, ada non RPH. Biasanya di masjid atau di tempat-tempat balai warga, biasanya seperti itu ya. Nah, petugas RPH wajib dicek suhunya dan juga kesehatannya. Kalau sakit tidak boleh bertugas. Oke, mungkin bisa diingatkan oleh Anda yang akan bertugas di RPH. Nah, saat bertugas, saat memotong hewan, wajib menggunakan masker, tidak hanya masker ya. Jadi ini sudah ada masker, kacamata, face shield juga, sarung tangan, dan penutup kaki. Itu yang wajib. Penutup kaki bisa atau sepatu boot juga bisa. Disemprotkan disinfektan. Kita lihat ini ada beberapa gambar rumah potong kurban ya. Oke, rumah potong hewan. Dan RPH wajib disemprotkan disinfektan sebelum dan setelah pemotongan selesai. Lalu juga wajib cuci tangan. Dan artinya apa? RPH wajib memberikan akses cuci tangan yang mudah. Ada sabunnya dan air bersih. Mudah ya, artinya mudah tuh nggak cuma satu titik, tapi beberapa titik supaya bisa diakses oleh banyak orang. Dan selain itu tentu saja jaga jarak. Membatasi orang yang datang ke dalam RPH. Oke, berikutnya kita lihat. Kalau non-RPH, kalau misalnya pemotongan dilakukan bukan di rumah pemotongan hewan, apa yang harus dilakukan? Yang pasti pertama, penyemprotan disinfektan harus dilakukan ya, disinfektan. Kemudian kalau Anda sakit, suhu Anda tinggi, tolong jangan memotong hewan kurban, tetap di rumah, istirahat ya. Bisa dilimpahkan kepada tetangga karena biasanya kan ini bekerja sama antara satu tetangga dengan yang lain. Kemudian jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah atau selama bekerja, cuci tangan beberapa kali. Karena kalau misalnya non RPH ini kan dari motongnya, kemudian menguliti dan lain sebagainya, semua di sana dikerjakan beramai-ramai, pasti ada kontak satu sama lain. Jadi dipastikan cuci tangan lebih sering. Dan ini dia, ada saran dari Kementerian Pertanian bahwa disarankan tidak saling berhadapan selama proses pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. Kalau biasanya pengulitan, pencacahan, pengemasan tuh memang enaknya rame-rame berhadapan sambil ngobrol gitu ya. Tetapi sekarang kali ini karena dalam masa pandemi disarankan oleh pemerintah untuk tidak saling berhadapan. Nah, kemudian untuk penanganan daging dan jeroan, nah ini dia. Daging dan jeroan ya. Penanganan daging dan jeroan diminta untuk tidak dilakukan oleh satu orang yang sama. Jadi harus dipisah karena ada treatment yang khusus di situ dan tidak ada kerumunan, jadi supaya bisa jaga jarak. Wah,
repot dong, berarti tambah tenaganya. Bisa dilakukan kalau Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Kang Emil sudah mengatakan distribusi door to door akan dilakukan dalam pembagian hewan kurban di Jawa Barat dan akan melibatkan Karang Taruna dan anak muda di sana. Jadi semuanya bergerak, semuanya sama-sama bergerak, bekerja sama, kolaborasi, dan intinya tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, memastikan Idul Adha semuanya bisa merayakan dengan nyaman dan juga aman. Baik, itu ada beberapa informasinya. Kalau tadi contoh di Jawa Barat ya, sekarang kami punya